Saya sendiri belum pernah bertemu dengan hantu jeruk perut ketika saya ke sana. Beb, ini kan kuburan. Kita ngapain di sini? Ya iyalah sayang, masa kamu bilang ini mall sih? Gimana sih kamu? Aku sengaja bawa kamu ke sini biar ada fantasi baru, ya kan? Kamu serius? Orang sekitar sini tuh bilang kalau kuburan ini tuh angker. Aduh, beb, hah? Sini, duduk. Duduk ya, sini, beb. Kamu lihat deh, tuh, matahari, ya kan? Nggak ada bulan purnama, nggak ada serigala. Au! Ini siang, beb. Yang aneh-aneh itu keluarnya pasti malam. Kalau siang-siang gini mah mereka lagi pada bobo. Kamu tuh kalau di kuburan ngomongnya jangan sembarangan. Aku tuh takut tahu. Oh, sayang, kamu takut apa sih? Kan ada aku di sini. Perasaan aku tuh nggak enak. Aduh, yang. Hah? Udah deh, kamu santai aja deh. Udah deh ah. Aku tahu. Ini kamu konsennya sama si Joni itu kan? Hah? Siapa si Joni itu? Beb, Joni tuh teman kampus aku. Aku kan udah bilang sama kamu. Teman apa nih? Teman biasa apa teman tapi mesra nih? Hah? Teman biasa, teman yang cuma ketemu di kampus doang. Wah, berawal dari kampus, lama-lama demen nanti. Jadian aku di Depak lagi. Lah. Enggak kok. Aku pipis dulu ya. Tuh, kamu jangan. Aku kebelet nih. Beb, kamu jangan ngalih pembicaraan dong. Duduk. Enggak. Aku bukan ngalih pembicaraan. Aku beneran kebelet ya. Duduk dulu. Aku kebelet. Beb. Aku anterin ya. Ya. Aku anterin ya. Enggak. Aku mau pipis. Aku mau pipis. Ya. Bentar. Awas aja lu, belum aja gue dapet. Kalau lu udah gue dapet, lu gue tinggalin lu. Liatin aja lu. Lama banget sih. Mana sih? Apaan tuh ya? Beb, kamu kok pipisnya lama banget, Beb? Hah? Aku kangen banget sama kamu. Beb. Tadi aku ngeliat suara aneh, Beb, di situ, Beb. Kita pulang aja ya, Beb. Yuk. Aku nggak mau. Aku mau di sini. Aduh, Beb, kok kamu nggak mau sih? Beb, yuk, bener deh. Kita cabut aja yuk. Yaudah, kemana deh? Kamu mau deh? Ya sayang ya? Beb, yuk. Aku maunya di sini. Beb, tadi aku dengar suara di situ tuh. Tuh, aku kasih tahu di situ suaranya tuh. Beb, aduh, ini feeling aku udah benar-benar not good banget nih, Beb. Mending kita cap saja, Beb. Tolong, setan! Beb, Kamu kenapa sih? Beb, tadi aku ngeliat kuntilanak, Beb. Apaan Ini, sih Beb. kuntilanak, dengerin lu? Kau lihat di mana sih? Aduh, aku nggak tahu, Beb. Aku nggak tahu deh. Ini kita pulang aja yuk. Pulang yuk. Terus, kamu tunggu sini. Aku kebelet banget. Aku mau di sana. Beb. Beb. Aduh, bener nih gue kualat nih gue nih. Halo, penghuni di sini. Gue minta maaf banget ya. Gue tadi salah ngomong. Gue emang salah ngomong deh, keterlaluan gue. Sorry banget nih ya. Gue cuma mau numpang pacaran gue bener. Tapi gue penasaran tuh sama cewek gue.
pengen gue cipok nggak kena bener deh. Gue nggak bermaksud ganggu bobo lo, bener. Habis cewek gue susah banget kalau dicipok. Ngelak mulu, apalagi si Joni tuh nih. Beb, kamu ngapain di situ? Beb, sini. Wah. Beb, sini Beb. Beb, itu kan KUku, BUBU, RRN, kuburan sayang. Sini. Apa di kuburan? Sini. Oh ya, Beb. Kamu masuk kuburan, Beb. Kamu masuk kuburan, Beb. Aduh. Beb. Gue harus kabur nih. Beb. Gue harus kabur nih. Mbak, lu gak usah helm buat lu, Mbak. Beb, kamu di mana sih? Beb, kamu kenapa, Beb? Beb, kamu kenapa? Beb. Udah pada tahu belum? Cukmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cukmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cukmu. Cukmu, cuma buat kamu. Gue yang bener-bener kaget. Saya langsung shock. Saya sering sekali melihat sosok-sosok yang penuh darah. Yang serem banget. Pada potong kalau ngambung, nggak ada kehidupan di sini. Balik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ternyata jalan buntu guys. Perasaan mulai panik. Astagfirullah. Nah, titik maknya nanti di depan ada nih. Sudah. Udah pada tahu belum? Cukmu sekarang ada di My Telkomsel Apps. Cukup buka aplikasinya, tap menu shop, lalu tap menu entertainment, dan temukan Cukmu di kategori pilihan produk. Kamu juga bisa bayar pakai pulsa loh. Nonton puas tanpa batas. Tiap saat, setiap waktu, bersama Cukmu. Cukmu, cuma buat kamu. Iya, Dek. Kakak di sini. Aini nggak kuat, lebih baik Aini pulang. Shh, Aini nggak boleh ngomong gitu dong, sayang. Aini harus kuat ya. Aini harus sembuh. Sabar ya, sayang ya. Halo Aini. Hai. Kamu belum bobo? Wah, ini gambarnya siapa? Aku Kak, tadi aku ke taman sama Kak Anggi. Tamannya bagus banget, terus di sana ada kolam. Kolamnya berisi ikan koi, warnanya juga bagus deh.
Iya, nanti ya. Afika kan mau nemenin kamu jalan-jalan. Makanya sekarang kamu tidur ya sayang ya. Tadi aku udah bobo kak, cuman kebangun. Badanku sakit banget. Kakak jangan pernah punya penyakit kayak aku ya kak. Shh, udah. Sekarang waktunya Putri kupu-kupu tidur ya. Iya, kamu tidur ya. Bahan ulangan buat besok mana? Ada kok. Yaudah, sini. Nih, lo ngerasa gak sih kalau rumah sakit ini tuh sepi banget? Lo nggak takut apa sendirian di sini? Soalnya ya, pas gue datang ke sini tuh nggak ada orang satupun. Ada deh, satpam. Dan itu pun cuma satu orang. Serem tau, masa nggak ada suster atau dokter di rumah sakit ini? Ada lah Vika, namanya juga rumah sakit. Cuma berhubung pasien rawat inap di rumah sakit ini tuh sepi banget, makanya dia pada tidur semua. Oh gitu. Terus, lo kenapa sih nggak pindah ke rumah sakit yang lebih oke gitu, yang lebih bagus? Ya karena ini tuh satu-satunya rumah sakit yang paling murah. Ya, lo tau sendiri kan, biaya gue sama bokap gue buat adik gue tuh minim banget, makanya kita di sini. Oh iya, ngomong-ngomong, bokap lo kemana ya? Kok gue ngeliat bokap lo dari tadi? Bokap gue udah balik duluan, Fik. Sekitar jam 10-an deh. Soalnya besok bokap gue udah harus kerja. Vika, pembahasan yang belum gue pelajarin banyak banget. Ya elah, Din. Gimana gue ulangannya? Lo tuh pasti bisa. Lo kan pinter. Gak kayak gue. Dong. Bisa aja deh lo. Iya. Pokoknya idola lo tuh si Irfan Bahdim berhasil mengumpulkan. Gue gak nonton. Kak, kak. Ini ya? Fik, kayaknya lo mesti kesana dulu deh. Gue mau cari suster ya. Tapi kan? Yaudah. Ini kamu gimana? Kamu sabar ya. Bentar. Dini buruan dong, Din. Aduh, ini sabar ya. Dini. Mana sih? Bentar ya sayang ya. Tunggu ya. Kakak, Dini itu lo ya, Din? Aduh, gue tuh gak mau bercanda. Gue tuh takut beneran, tau gak? Dini! Gue pikir lo tuh siapa, tau gak? Mana susternya mana? Gue gak tahu, Vika. Gue udah nyari suster di mana-mana, gak ada satupun yang jaga. Masa iya sih nggak ada susternya, kan kasihan adek lo, Andini. Aduh, kasih rumah sakit segede ini nggak ada suster, kasihan kan? Gue nggak tahu Vika. Tadi lo ngapain sih teriak-teriak manggil nama gue? Ya, gue lupa ngasih tau lo. Di sini tuh dilarang banget buat teriak-teriak, apalagi tuh jerit-jerit tengah malam, tau nggak? Emangnya kenapa? Dulu tuh ada ceritanya, ada pasien seumuran adik gue, dan dia juga ngidap penyakit yang sama kayak adik gue. Dan tiap tengah malam tuh dia sering jerit-jerit di kamar ini. Sampai-sampai tuh pasien lain tuh pada ngerasa keganggu. Makanya tuh rumah sakit ini tuh sepi banget, Fik. Makanya lu jangan teriak-teriakan deh, ntar malah, aduh, pokoknya gue gak mau deh. Tapi yaudah, gue mau cari suster lagi buat adik gue. Lu jagain adik gue di sini dan jangan teriak-teriakan lagi. Dini, tunggu deh, bentar, Dini. kakak. Dini.
Lu ngapain di situ? Kamar kamu di mana? Vika, 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 lo kenapa Vika? Vika, Din, sumpah Din, tadi gue liat ada hantu di sini. Anak kecil terus mulutnya kayak, lo ngapain di sini sih? Tapi tadi ada anak kecil di sini. Yaudah sekarang kita balik lagi, balik ke kamar aja deh. Bener deh, kalau mau ngeliat setan di sini lagi mau. Yaudah cepetan, ayo. Itu siapa nih? Gue gak tau gue gak tau Vika. Aduh, untung bukan lo jadi korbannya. Udah, makanya gue bilang tuh lo diem aja di kamar jagain adek gue. Tapi gue takut, Andin, lo tau gak sih? Gue tuh takut, tau gak, Din? Iya, gue tau. Loh, Vik, adek gue kok ketutupan gitu sih? Sumpah bukan gue. Terus bukan gue. Itu siapa tau? Itu gue gak tau, Vika. Sekarang Aini di mana? Kakak. Aini tunggu kakak, Aini tunggu. It's a pleasure show. 내게 말해봐 what you want, what you like. Halo Indonesia, aku Ki. Happy 23rd anniversary Transmedia. Come and watch my performance at Istora Senayan on Saturday, December 14, 2024, 6:30 p.m. Jangan lupa datang, aku tunggu ya. You're welcome. You're welcome. Ya ampun, baru turun aja baunya udah kayak gini. Tapi ini bau banget loh, Pak. Bapak kuat banget. Berapa ya kalau kurang-kurangnya? Belajar banget. Nggak punya orang tua, saya dari sini nggak usah ikut tadi tuh. Nah, kalau pengen laut tuh ada ikan datang dari kapal. Ya, nggak apa-apa. Bantu ya. Oh, bantuin kakek. Saya pernah ke tempat ini 16 tahun yang lalu. Kali ini saya akan melakukan napak tilas. Apakah tempat ini masih mengenali saya? Dunia lain dijamin bikin kamu bermain. Emang kamu siapa? Pacu adrenalin dan jangan nonton sendirian. Hanya di channel Dunia Lain. Udah. Mas istirahat dulu aja, jangan terlalu banyak bergerak ya. Aduh. Oke. Kita ukur tensinya dulu ya. Sus, Iya, Mas. saya lagi di mana nih? Lagi di rumah sakit Serpong. Tadi siang dibawa ke sini sama teman-temannya. Katanya sih terlibat tawuran dan kepalanya kena batu. Aduh. Saya pulang aja deh, Sus. Aduh, bentar dulu Mas, Mas masih sakit. Mending sekarang Mas minum dulu aja, ya. Ayo, pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, makasih, Suster. Mas Sigit, saya boleh nanya nggak sama Mas Sigit? Kenapa sih Mas Sigit bisa terlibat tawuran? Maksud Suster? Ya, Mas Sigit kan seorang pelajar. Kenapa Mas Sigit bisa tega nyelakain teman sendiri? Coba. Aduh, Sus. Yang saya celakain tuh bukan teman saya. Loh kok? Emangnya siapa dong? Ya, anak-anak STM.
mereka tuh emang udah jadi musuh buyutan dari dulu. Musuh bebuyutan? Saya bingung. Sebenarnya apa sih yang kalian cari? Yang kalian perjuangkan itu apa? Ideologi? Suku bangsa? Atau mungkin agama? Ya nggak gitu juga Sus. Tapi emang udah tradisi dari sekolahan dari dulu. Tradisi? Aneh ya. Jadi kalau misalnya tradisinya nyebur ke got, Mas Sigit ikut nyebur juga? Suster ngomong apaan sih? Saya heran sama anak sekolah zaman sekarang. Bukannya belajar tapi malah tawuran. Emangnya dapat duit apa? Malah ngabisin duit. Nih, kamu lihat ya. Hasil dari tawuran kamu tadi siang. Tuh, lihat temennya. Parah kan? Kenapa? Kenapa, Mas? Dia tuh anak STM yang tadi siang saya pukulin Sus. Iya, namanya Rio. Sekarang dia lagi kritis. Aduh, kenapa jadi gini sih Sus? Kenapa saya sekarang marah sama dia? Saya mau pindah kamar aja deh Sus. Mau pindah kemana? Kamar di sini tuh udah pada penuh. Ya udah, saya pulang aja. Ya udah silakan. Kalau kuat silakan pulang. Sakit kan? Ya udah makanya sekarang lebih baik tuh istirahat aja. Besok pagi tuh orang tuanya dateng kok. Atau mungkin mau pindah rumah sakit aja sekalian, biar Mas Sigitnya tenang. Sini, caranya nih. Lo lihat tuh keadaan lo sekarang. Mampus kan lo? Sekolah lo tuh gak ada apa-apanya sama sekolah gue. Males banget gue ngeliat muka lo. Sus, segera hubungi keluarganya ya. Baik, Dok. Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum.
lengkap dalam satu platform. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang. Datang dan jemput semangat baru kamu bersama Pesta Ulang Tahun Transmedia ke-23 di Istora Senayan, Jakarta. Rasakan pengalaman 2 hari 2 malam penuh sensasi bersama berbagai event dan aktivitas seru mulai pagi hari. Hingga siaran langsung konser bintang K-pop dan deretan bintang ternama Indonesia di malam harinya. Nantikan Transmedia 23 Semangat Baru 14 dan 15 Desember di Istora Senayan, Jakarta. Di lereng Gunung Lawu ini diakini seringkali terdengar suara bising layaknya di pasar. Di balik keindahan dan kemegahannya, Gunung Ciremai menyimpan banyak sekali mitos dan misteri yang ditakuti banyak orang terutama para pendaki. Tempat angker ini dikenal sebagai Curug Seribu yang sudah banyak memakan korban jiwa. Sejenis makhluk kecil katanya ya, yang cerita katanya sering ngentitin uang. Tuyul itu adalah makhluk yang berbentuk kerdil dan kepala botak. Tuyul itu adalah bentuknya kita akan melihat dia adalah dengan kepala gundul, kecil, dan dia putih. Tuyul dalam mitologi Nusantara terutama di Pulau Jawa adalah makhluk halus berwujud anak kecil atau orang kerdil dengan kepala gundul. Perwujudan tuyul dipercaya berasal dari janin orang yang keguguran atau bayi yang mati ketika lahir. Karena berasal dari bayi, karakter tuyul juga seperti anak-anak, gemar bermain pada tengah malam. Menurut kabar yang beredar, mereka mengeluarkan suara seperti anak ayam. Tuyul itu orang percaya bahwa asal muasalnya dari bayi bajang. Bayi bajang itu adalah bayi yang sengaja dibunuh sama ibunya sendiri karena tidak dikehendaki kelahirannya. Kemudian wujudnya anak kecil, tingginya kurang lebih seperti balita lah, umur 5 tahun, kepalanya botak, gundul, dan dia hanya menggunakan kait. Tuyul merupakan makhluk gaib dari golongan jin yang memiliki kemampuan khusus, yaitu mencuri uang atau perhiasan. Memiliki ukuran tubuh sangat kecil, tuyul dapat dilihat oleh mata terbuka dan diajak bicara oleh majikannya sendiri. Golongan hantunya dia masuk di kategori jin. Tetap dari warna kulit ada yang mempercayai bahwa dia berwarna keperakan, tetapi yang saya lihat dari pengalaman saya adalah dia macam-macam. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna hijau, dan itu warna-warna itu menyimbolkan daya atau kekuatannya. Tuyul dapat dipekerjakan oleh seorang majikan manusia untuk alasan tertentu, terutama mencuri uang. Modus operandi tuyul sendiri cukup sederhana, layaknya seorang maling beraksi. Ciri khas dari tuyul adalah bisa diperintah oleh sang majikan atau oleh orang untuk mencuri uang. Kemudian karena dia masuk di kategori jin yang balita atau jin dari anak kecil, dia suka bermain. Makanya orang banyak yang percaya bahwa untuk mengantisipasi tuyul, mereka menggunakan atau mereka memasang kepiting di sudut-sudut rumah, karena dipercaya bahwa tuyul senang dengan kepiting atau senang bermain kepiting. Terus yang kedua, rambut
cabai sama bawang merah yang dibungkus dijadikan satu, itu bisa untuk mengantisipasi kecurian dari tuyul. Karena tuyul katanya juga takut dengan rambut, karena dia botak sejak lahir katanya seperti itu. Tuyul mencuri uang langsung ke lokasi sasarannya. Serapi apapun uang itu tersimpan, tak jadi persoalan, karena tuyul akan mampu menembusnya. Dengan kemampuan eksistensi gaibnya, dia mampu berubah wujud menjadi partikel-partikel berbentuk proton dan neutron, sehingga sanggup menembus dinding setebal apapun. Halo, Assalamualaikum. Wah, astagfirullah, ya Allah. Kamu di sini aja, nggak usah kesana diam. Kenapa bonekanya? Tapi ini pohon cerinya goyang-goyang. Jenglot itu biasanya berbentuk seperti boneka. Boneka dengan wajah yang menyeramkan, ada taringnya, biasanya ada rambutnya. Jenglot itu merupakan jelmaan atau bisa dikatakan kutukan dari orang-orang sakti yang terdahulu. Jenglot adalah figur berbentuk manusia yang berukuran kecil, berkulit gelap dengan tekstur kasar, berwajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat, serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Konon, walaupun jenglot berupa mumi yang tidak bisa dikatakan hidup, namun kuku dan rambut jenglot selalu tumbuh atau bertambah panjang. Jenglot, sosok siluman yang berbentuk kerdil, ukurannya antara 7 sampai dengan 10 cm. Dia berambut, dia bertaring, dia berkuku. Dalam ceritanya berasal dari orang yang ingin hidup abadi. Jenglot telah lama dikenal sebagian masyarakat yang menggemari koleksi berbagai macam ajimat, pusaka, atau benda-benda keramat berenergi gaib. Jenglot dipercaya memiliki kekuatan mistis dan memakan darah manusia. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan dapat mengundang bencana. Hingga saat ini, sejarah asal mula jenglot tidak pernah diketahui dengan jelas. Ini masih menjadi misteri yang harus dipecahkan. Mungkin saya akan menceritakan sedikit sejarah dari jenglot itu sendiri ya. Ini adalah bermula ketika seseorang yang mencoba untuk memperdalam ilmu kanuragan, memperdalam ilmu kanuragannya beberapa abad lalu. Ada satu hal yang pada akhirnya orang yang memperdalam ilmu kanuragan ini menyalahi aturan, karena memang tidak boleh menyalahi aturan. Dan akhirnya tanpa disadari, ruh dari dalam dirinya ini terlepas. Sebenarnya bukan mati ya, tapi tersesat di alam astral. Dan badannya sendiri akhirnya karena adanya perjanjian atau energi-energi makhluk astral atau jin pada masa dulu, siluman-siluman, ini menjadi campur, akhirnya jadi terikat, tidak bisa hancur, tidak bisa kembali ke tanah, tidak bisa, kadangkala tidak bisa ditemukan jenazahnya, tapi akhirnya dia mengeras seperti kayu dan akhirnya terpendam ke dalam tanah atau ke dalam benda-benda masa dulu.
Beberapa versi mengatakan bahwa Jenglot adalah penjelmaan dari Batara Karang. Versi lain mengatakan bahwa sebenarnya Jenglot adalah orang yang mempelajari ilmu hitam. Dan apabila orang tersebut mati, maka dia akan menjadi Jenglot. Ada juga yang percaya bahwa Jenglot adalah jin, sehingga dalam memberikan makannya tidak perlu memakai darah manusia, cukup dengan minyak japaron. Yang ingin saya ungkapkan adalah Jenglot itu adalah fakta dan memang salah satu budaya mistik di Indonesia. Hanya saja memang karena masa lalu dari Jenglot ini sendiri, di mana orang mempelajari ilmu kesaktian, ilmu untuk tidak bisa dikalahkan atau segala macam. Akhirnya ambisi orang untuk memiliki Jenglot itu sangat besar, hingga dia melupakan kodratnya untuk tetap ingat kepada Sang Pencipta, untuk ingat kepada saling membantu di sekitarnya. Yang dia inginkan hanyalah kekuasaan, tidak ingin dikalahkan, seperti itu. Jadi memang Jenglot sendiri hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu saja. Tapi buat saya Jenglot itu adalah bagian dari budaya mistik Indonesia yang kita perlu lestarikan. Kita ambil hikmahnya bahwa segala sesuatunya apabila kita terlalu berambisi atau apabila kita terlalu menginginkan segala kekuasaan dengan jalan yang singkat, dengan jalan yang negatif, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Shock. Misteri si manis jembatan Ancol selalu menarik perhatian banyak orang. Kisahnya tak lekang dimakan waktu. Jembatan Ancol adalah salah satu tempat yang masuk ke dalam kategori angker di Jakarta. Di jembatan yang dulunya dikenal dengan nama Jembatan Goyang ini, dipercaya menjadi tempat yang sering terjadi penampakan hantu perempuan yang cantik. Cerita yang beredar di wilayah Jakarta, ada lagi sekitar Ancol, yaitu cerita masyarakat tentang si manis jembatan Ancol. Seorang wanita yang matinya tragis, ya, diperkosa di wilayah jembatan Ancol dan sering menampakkan diri pada orang-orang di sekitarnya. Berdasarkan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat sekitar, si manis tersebut merupakan gadis manis kembang desa yang meninggal di kawasan jembatan Ancol dan jasadnya dibuang setelah sebelumnya diperkosa. Karena kematian yang tidak wajar, akhirnya gadis manis tersebut menjadi penunggu jembatan Ancol yang beberapa kali menampakkan diri pada orang-orang tertentu. Kalau kita berbicara si manis jembatan Ancol, kalau boleh saya bilang, cerita ini, kisah nyata ini masuk di kategori legenda. Seorang wanita yang diperkosa rame-rame waktu itu dan dibunuh, kemudian dibuang di jembatan Ancol. Konon, hantu yang menjelma menjadi sosok wanita cantik ini sering mengganggu orang yang sedang singgah atau hanya melintas daerah tersebut.
Ada seorang wanita sebenarnya peranakan Belanda Indonesia yang dia jatuh cinta dengan seorang pemuda Indonesia. Kalau tidak salah ini masa penjajahan zaman dulu ya waktunya. Dia mencintai si lelaki ini dan berniat untuk pergi kabur dari rumahnya, dan mereka berjanji di daerah ini, di daerah Ancol yang sekarang menjadi jembatan Ancol itu. Sampai akhirnya datanglah rombongan beberapa pria, seperti bukan perompak ya, tapi pria yang sedang mabuk, dan akhirnya mereka mengganggu si wanita ini sampai secara fisik benar-benar sudah tidak berdaya. Seorang penunggu wanita cantik di jembatan Ancol yang akhirnya disebut sebagai si manis jembatan Ancol. Itu adalah ceritanya. Ya, ceritanya, dan akhirnya terus mengganggu manusia laki-laki karena dia merasa hidupnya diakhiri oleh para laki-laki yang tidak bertanggung jawab, dan hatinya juga masih merasa cinta dengan seorang pemuda yang sedang dia tunggu. Tapi jujur sampai detik ini, pemirsa, saya belum pernah bertemu dengan si manis jembatan Ancol, atau mungkin karena saya perempuan. Di manakah keris Empu Gandring kini berada? Di masa kemerdekaan pernah dijadikan sebagai stasiun awal keberangkatan Bung Karno dan Bung Hatta. Banaspati itu sebenarnya sih dari golongan siluman gitu ya. Banaspati. Jadi setiap goib itu ada tingkatan, dari tingkatan 1, kedua, ketiga, keempat. Nah, Banaspati itu ada di kategori yang level ke tahap ketiga. Tahap ketiga itu artinya dia siluman. Siluman itu bisa dibilang penguasa setiap lokasi. Biasanya itu dia ada di udara. Udara sumber kekuatannya dia. Ketika dia ingin menunjukkan interaksi, dia akan meledakkan dirinya dari udara berbentuk bola api. Banaspati adalah sebutan bagi hantu yang memiliki wujud seperti api dan berelemen utama api. Bisa berwujud menyerupai manusia, juga sering ditemukan berbentuk seperti bola api. Ya, Banaspati ini sendiri berasal dari beberapa abad lalu ketika ada seseorang yang melakukan tapa atau semedi di dalam gua dalam waktu beberapa bulan. Ini muncul mereka dari dalam tanah, seperti api. Versi lain tentang Banaspati, ia dianggap jenis hantu yang menakutkan dengan wujud raksasa. Tangan dan kaki mengarah ke udara, dengan posisi kepala berada di bawah serta mulutnya yang bergoyang. Sampai sekarang masih belum bisa dipastikan asal-usul dari hantu tersebut. Salah satu keunikan dari Banaspati adalah mereka mampu merubah bentuk mereka ke dalam fisik-fisik yang mereka inginkan, seperti kerbau besar, tapi tetap segalanya seperti api. Kerbau, perempuan cantik, tapi juga semuanya serba api. Mereka bisa berubah bentuk apapun yang mereka mau, tapi tetap seperti api. Banaspati merupakan hantu yang sering mengganggu manusia dengan berwujud bola api. Karena jarang sekali Banaspati yang menunjukkan sosoknya secara utuh dan jelas. Hantu ini biasanya terbang rendah dari satu tempat ke tempat lain dan biasanya muncul pada saat malam hari. Nah, Banaspati sendiri sebenarnya mereka tidak mau mengganggu orang begitu saja. Jadi kalau ada yang bilang, saya ngeliat Banaspati terbang atau apa segala macam, itu amat sangat kecil kemungkinannya. Karena apa? Mereka hanya mau mendatangi orang-orang yang sedang melakukan tirakat. Mereka tidak akan mengganggu manusia begitu saja. Bagaimanapun juga makhluk astral memiliki kode etik tersendiri untuk berkomunikasi dengan manusia.